Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Usai dipecat dari kader PDIP akibat video kontroversialnya viral, Wahyudin Moridu beralih profesi menjual es batu. Wahyudin kembali menjadi pengusaha seperti yang dilakukannya sebelum menjadi anggota DPRD. Menjadi pengusaha dan usaha kecil-kecilan. Teman-teman semua yang butuh es batu, apa kabarnya? Inilah aktivitas Wahyudin Moridu, mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, usai dipecat dari kader PDIP Gorontalo. Wahyudin mengaku kembali menjadi pengusaha seperti yang dilakukannya sebelum menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Wahyudin mengunggah aktivitasnya saat sedang membuat es batu di akun media sosialnya. Meski demikian, unggahan itu mengundang beragam reaksi warganet. Sebagian warganet memberikan semangat kepada anak mantan Bupati Boalemo itu, sebagian lain menyebut aktivitas Wahyudin dinilai hanya sandiwara. Sebelumnya Wahyudin mengaku pasrah usai dipecat tidak hormat dari PDIP. Ia juga telah meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan. Jadi teman-teman semua, pasca tadi diumumkan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, saya alhamdulillah hari ini sudah diberhentikan dan sudah kami kerjaannya oleh DPD Provinsi Gorontalo dan menjalani aktivitas sebagaimana biasa seperti tahun 2019 lalu, menjadi pengusaha dan usaha kecil-kecilan. Sebelumnya PDIP Gorontalo resmi mengumumkan pemecatan Wahyudin sebagai kader PDIP pertanggal 20 September 2025. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Langkah tegas ini dilakukan usai viralnya video Wahyudin berniat merampok uang negara. Diduga Wahyudin dalam kondisi mabuk saat menyetir mobil bersama wanita yang diduga selingkuhannya. Perilaku Wahyudin dianggap partai dan badan kehormatan DPRD sebuah pelanggaran berat. Dari Gorontalo, Nur Faizil Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto mengungkap adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank. Desa tersebut adalah Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Dua desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral di media sosial karena dijadikan jaminan utang ke bank. Dua desa tersebut yakni Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya. Kedua desa terletak berdampingan yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang merupakan desa pemekaran dari Desa Sukawangi. Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membenarkan adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank sejak tahun 1980. Yandri menegaskan tidak boleh ada desa yang dilelang di Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Yandri dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta. Jadi desa ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tahun 80 ada seorang pengusaha pinjam duit ke bank yang jadikan agunan desa, Pak. Sekarang desa dilelang. Sudah dikasih plang bahwa akan disita. Saya sudah para pihak, Pak. Nggak boleh di Republik ini ada desa yang dilelang. Udah saya lakukan pendekatan keras ini, Pak. Masa 9 plus 62 rakyatnya akan diusir? Tidak boleh. Di Bogor dekat sama kita. Dua desa menjadi agunan. Jadi bagaimana dulu penting ini hari ini legasi buat kita. Kemudian komplek tenurial Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ini dengan korporasi. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat, Ade Afriandi, persoalan ini diawali dari sengketa lahan sitaan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dari terpidana atas nama Li Darmawan. Pinjaman itu dijaminkan dengan tanah adat seluas 406 hektar yang berada di Desa Sukaharja. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Maijen TNI Yusri Nuryanto mengatakan prajurit TNI berinisial Leda AF telah berdamai dengan pengemudi ojek online di Kota Pontianak yang diduga dipukulinya. Namun penyidikan tetap dilanjutkan. Dan Puspo membenarkan adanya insiden anggota TNI memukul seorang pengemudi ojol di Pontianak, Kalimantan Barat pada pekan lalu. Yusri menduga insiden terjadi karena prajurit dimaksud terbawa emosi di jalan raya. Yusri tidak membenarkan tindakan prajurit TNI tersebut dan mengimbau jajaran untuk menghindari kesalahpahaman dengan masyarakat yang berujung tindakan kekerasan. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi memang kemarin sempat terjadi insiden ya antara salah satu oknum prajurit berinisial F ya, AF di Pontianak. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kedua belah pihak sudah berdamai ya. Jadi pelaku dalam ini mungkin ya ini kan terjadinya di jalan ya, di jalan mungkin karena emosi atau apa sehingga terjadi pemukulan. Ya sebetulnya itu tidak boleh ya. Tapi kedua belah pihak sudah berdamai, tetapi proses penyidikan berlanjut. Dan kita juga sudah mengingatkan ya, sering para Dansat mengingatkan pada anggotanya untuk menghindari jangan sampai terjadi selisih paham dengan masyarakat ya, itu yang sudah kita laksanakan selama ini. Pemirsa, aksi lempar mikrofon pejabat Kementerian Agama NTB Zamroni Aziz viral di media sosial. Aksi itu mendapat kecaman warganet dan berujung minta maaf. Video berdurasi 28 detik yang memperlihatkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Wilayah NTB melempar mikrofon viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi saat acara pelantikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu. Warganet mengecam tindakan tersebut, bahkan menghujat sikap Zamroni Aziz sebagai pejabat publik. Takut dikecam masyarakat, Zamroni Aziz langsung membuat video klarifikasi. Ia meminta maaf dan mengakui sikapnya yang salah dan berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Zamroni Aziz atas nama pribadi dengan penuh kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat, terkait dengan video yang beredar di kalangan masyarakat. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kejadian tersebut adalah murni khilafan pribadi saya tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Meski telah minta maaf, warganet tetap mengecam, bahkan ada yang akan melaporkan ke Menteri Agama untuk memberikan sanksi tegas. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.